Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, kali ini masih kita membahas tentang pendidikan profesi guru atau biasa dikenal dengan PPG atau PPG dalam jabatan. Oke, pada hari ini kita juga akan mengupas soal-soal yang selalu muncul dalam pretestnya PPG. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada contoh soalnya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat soal yang pertama. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas, merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensor motorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional konkret. Ini salah ya teman-teman ya. Ini tahap operasional formal ya. Jadi salah dalam pengetikan teman-teman. Ini tahap operasional formal. Oke teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Ini ada 4 tahap: sensor motorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat jawaban yang benar adalah B, tahap praoperasional. Nah teman-teman, jadi kita sebagai seorang guru tentunya kita juga harus mengerti bagaimana perkembangan ataupun tahapan-tahapan kognitif pada anak. Dan tentunya kita juga udah pernah belajar yaitu tentang bagaimana perkembangan anak itu menurut teori Piaget. Nah, jadi tahap perkembangan anak itu melalui seperti yang diungkapkan oleh Piaget itu ada 4 tahapan perkembangan kognitif pada anak ya. Yang pertama kita akan lihat, yang pertama itu ada tahapan sensor motorik. Nah, jadi tahapan sensor motorik ini adalah tahapan di mana usianya itu antara 18 sampai 24 bulan. Nah, jadi pada tahap sensor motorik ini mengenai tentang perkembangan kognitif pada si anak pada periode ini masih anak-anak ini masih menggunakan sensor motoriknya. Contohnya seperti mendengar, kemudian melihat, kemudian menggapai sesuatu, kemudian menyentuh. Nah, inilah perkembangan anak pada usia 18 sampai 24 bulan atau dikatakan dengan perkembangan tahap sensor motorik. Nah, jadi kan bisa kita bilang kalau misalkan si ibu meletakkan suatu mainan, maka si anak itu akan berusaha dia itu untuk menggapainya agar bisa untuk mendapatkannya. Apakah dia dengan cara merangkak? Bagaimana caranya dia bisa menyentuh mainan tersebut. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu ada tahap praoperasional. Nah, ini tahap operasional ini adalah tahap di mana usia terpaut antara 2 sampai 7 tahun. Nah, jadi ini bisa diperkirakan ya, kira-kira gitu sampai 7 tahun. Nah, jadi selama periode ini anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Nah, jadi sama seperti yang dikatakan di soal tadi. Jadi kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Kemudian pemikirannya masih statis. Pemikirannya itu masih statis, jadi belum stabil gitu. Jadi dia belum bisa untuk mengubah sesuatu, belum bisa untuk
menggabungkan ataupun belum bisa memisahkan ide ataupun pikiran. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi perkembangan anak dalam membangun pengalamannya tentang dunia itu bisa melalui adaptasi. Nah, jadi ketika udah melalui adaptasi itu disesuaikan, ya. Jadi prosesnya itu mulai dari yang pertama itu ada sensor motorik, itu 18 sampai 24 bulan. Kemudian dilanjut lagi dari 2 tahun sampai 7 tahun. Itu perkembangannya itu masih terbatas, ya, masih terbatas. Jadi anak-anak itu belum bisa berpikir secara abstrak. Jadi persepsi waktu dan ruang masih sangat terbatas untuk perkembangan anak pada tahap ini, ya, yaitu tahap pra-operasional. Kemudian yang ketiga itu ada tahap operasional konkret. Nah, jadi pada tahap ini terpaut usia antara 7 sampai 11 tahun. Itu kira-kira ini menurut teori Piaget, ya, teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan atau bisa kita tandai dengan perkembangan pemikiran si anak. Ya, sudah mulai adanya sudah rasional pemikirannya. Kemudian bisa lebih berkembang kognitif si anak. Jadi pemikirannya itu sudah lebih logis, sudah bisa mengungkapkan perasaan, sudah bisa mengungkapkan ide. Itu sudah bisa antara usia sampai 11 tahun. Jadi si anak ini sudah dikatakan cukup dewasa untuk menggunakan pikiran secara logis. Nah, cuman hanya bisa menerapkan secara fisik, ya, belum sepenuhnya juga. Ini namanya kan proses. Jadi si anak itu mulai menunjukkan kemampuan yang bisa kita katakan volume ataupun orientasi. Jadi hanya mampu menunjukkan hal-hal yang demikian. Nah, jadi si anak ini mampu dia memecahkan suatu masalah secara logis. Namun mereka belum bisa untuk berpikir secara abstrak ataupun hipotesis. Ya, jadi seperti itu tingkatan-tingkatannya. Kemudian yang keempat itu ada tahap operasional formal. Nah, ini terpaut usia 12 tahun ke atas. Ini sudah jauh lebih dewasa, ya, teman-teman, ya, hingga dewasa. Nah, jadi ini adalah saat remaja, ya, saat memasuki saat-saat remaja. Jadi di mana si anak itu memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide-ide yang ada di kepalanya. Jadi sudah banyak ide-ide yang muncul di kepalanya, sudah bisa diaplikasikan tanpa ketergantungan pada manipulasi yang konkret. Jadi dia udah bisa menghasilkan buah pikirnya sendiri. Nah, jadi bisa kita katakan anak pada usia tahap operasional formal ini, si anak ini bisa melakukan perhitungan secara matematis, kemudian berpikir kreatif, kemudian bisa menggunakan penalaran abstrak, dan bisa membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Udah tahu efek-efeknya itu seperti apa, udah tahu ini idenya, gagasannya seperti apa, udah paham. Nah, jadi ini adalah yang dikatakan dengan teori Piaget, ya. Jadi kita sebagai seorang guru harus paham juga, ya, karena dalam pembelajaran itu teori Piaget itu bagaimana cara kita itu istilahnya itu psikologi, ya, psikologi perkembangan ini, teman-teman. Jadi waktu kita kuliah dulu, apalagi kita kuliah di jurusan keguruan, itu pasti kita ada belajar tentang taksonomi Bloom, ya, kemudian tentang Piaget, bagaimana tingkat tahapan kognitif anak, perkembangan anak. Nah, jelas, ya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah B, tahap pra-operasional. Jadi si anak ini dia itu pemikirannya itu masih statis, belum bisa berkembang. Namun si anak ini sudah mampu berbahasa yang baik, gitu. Namun masih terbatas. Oke, teman-teman, kita akan lanjut soal selanjutnya. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan atau pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan, atau sastrawan, penulis skenario, drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktik bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan. Nah, ini perhatikan soalnya, teman-teman.
Jadi yang ditanya adalah seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata. Nah, ini kalau kita misalkan kita pikir ya, ini udah ada ini jawabannya, udah dapet gitu. Jadi kita harus bisa lihat kata kuncinya. Jadi selalu saya katakan lihat kata kuncinya. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. A. Kecerdasan bahasa atau linguistik. B. Kecerdasan logika matematika atau logik matematikal. Kemudian yang C. Kecerdasan ruang atau spatial. D. Kecerdasan gerak tubuh. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, pastinya teman-teman pasti akan menjawab jawaban A. Ya, kecerdasan bahasa. Jelas, karena dalam soal ini dikatakan kemampuan menggunakan kata. Jadi kalau kemampuan menggunakan kata itu lebih condong kepada bahasa, lisan bahasa. Jadi nggak akan dia masuk kepada kecerdasan logika matematika, kecerdasan ruang, kecerdasan gerak tubuh, enggak. Karena yang dikatakan adalah menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Nah, berarti ini yang harus efektif adalah bahasanya. Berarti yang digunakan adalah si anak ini adalah mempunyai kecerdasan bahasa atau linguistik. Oke, jelas ya teman-teman? Kita akan lanjut soal selanjutnya. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pembelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Pretest atau tes awal. Nah, teman-teman, ini juga harus kita perhatikan ya. Jadi yang ditanya adalah bagaimana cara kita itu seorang guru dapat mengetahui bagaimana kemampuan awal dari peserta didik. Nah, kemampuan awal peserta didik. Jadi ketika seorang guru ya, jadi sebelum memasuki pembelajaran ataupun sebelum masuk ke materi selanjutnya, jadi kita lakukan suatu tes ya untuk melihat bagaimana kemampuan anak tersebut. Nah, ini dari hal ini kita udah dapat jawaban. Jawaban yang tepat adalah D. Tes awal atau pretest. Jadi kalau kita sebagai seorang guru ingin mengetahui kemampuan si anak, ya, ini sebelum materinya itu berlangsung. Pretest namanya, tes awal. Jadi ketika melaksanakan pretest, jadi kita akan tahu bagaimana kemampuan si anak. Nah, kemudian begitu kita sudah mulai mengetahui kemampuan si anak, kita masuk pada materinya. Kita jelaskan, kita kasih menggunakan strategi ataupun metode-metode yang sesuai dengan yang kita ajarkan. Kemudian setelah kita berhasil melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang kita rencanakan dalam RPP, maka kita akan melakukan post test. Nah, post test ini adalah setelah pembelajaran. Nah, jadi kita nggak perlu untuk melakukan banyak-banyak waktu, cukup menggunakan waktu 10 menit untuk si anak itu untuk bisa melakukan pretest dan post test. Pretest sebelum pembelajaran dan post test setelah pembelajaran. Oke, jelas ya teman-teman? Kita akan lanjut soal selanjutnya. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode kriterion referensi. Yang bukan merupakan tahap metode kriterion referensi adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5 atau 6. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas kelulusan tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Ini yang ditanya adalah yang bukan merupakan tahapan metode kriterion referensi. Nah, jadi ini mana
Ini yang merupakan bagaimana cara untuk melihat kesulitan belajar anak. Jadi ada metode criterion reference ya. Jadi ini yang ditanya adalah yang bukan. Oke. Langsung saja kita akan menjawab. Jawaban yang benar adalah C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Menganalisis kemampuan peserta didik tidak termasuk ke dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dalam metode criterion reference. Nah, karena dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar, ini yang A, yang pertama ini menerapkan angka nilai kualitatif minimal. Ini termasuk ke dalam metode criterion reference. Kemudian yang B, membandingkan prestasi dari setiap siswa. Ini juga masuk ke dalam metode criterion reference. Kemudian yang D, menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Ini juga masuk ke dalam metode criterion reference. Nah, jadi ini ketiga ini mulai dari A, B, dan D ini merupakan metode criterion reference. Jadi bagaimana cara seorang guru itu dapat mengidentifikasi kesulitan belajar pada peserta didik. Jelas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dibuka kembali ataupun bisa dicari di internet ataupun bisa mencari di sumber-sumber yang lain terkait tentang metode criterion reference. Ya teman-teman. Oke, jelas ya. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Dalam prinsip pembelajaran, yang mendidik guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Ini adalah intinya tentang pedagogik ya, teman-teman. Bagaimana cara kita itu mengajar, bagaimana cara kita itu mengolah sistem pembelajaran. Itulah ilmu dari pedagogik. Nah, di situ mencangkup semuanya dalam pedagogik, dan bahkan ketika kita itu menjadi seorang guru ya, baik itu guru PNS, honorer, kemudian P3K atau sebagainya, bahkan dalam kita itu mengikuti tes PPG Daljab, PPG dalam jabatan, itu peran kita sebagai guru ataupun ilmu pedagogiknya itu nggak akan hilang, selalu akan ditanyakan tentang pedagogik, berhubungan dengan silabus, berhubungan dengan RPP, berhubungan dengan bagaimana cara guru menghadapi masalah, itu saling keterkaitan. Oke teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan mata pelajaran yang diampu. Nah, inilah kompetensi pedagogik dalam menguasai teori. Nah, jadi ini kan yang ditanya adalah bagaimana cara guru dalam menguasai teori. Ya, tergantung. Nah, jadi dalam kita bisa menguasai teori, ya kita harus bisa menerapkan pendekatan. Kemudian strategi atau metode pembelajaran yang efektif. Kemudian teknik mendidik anak itu yang kreatif. Nah, dan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah menguasai teori, maka inilah jawabannya, B. Jadi disesuaikan teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat itu semua benar. Semua benar ya. Namun lebih condongnya kemana? Jadi lebih yang ditanya dalam soal itu kemana gitu. Oke, jelas? Kita akan lanjut soal selanjutnya. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menerapkan spesifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai. Dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukan penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah ini dalam buku yang dikarang oleh Abin Syamsuddin Makmur ya tahun 2003. Ini dikutip dari situ. A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan ajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik.
B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Nah, ini yang ditanyakan adalah unsur strategi pembelajaran. Nah, jadi unsur dalam strategi pembelajaran itu adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi sehingga di sini adanya output ataupun hasil yang harus dicapai sesuai dengan target. Yang tujuannya adalah untuk melihat bagaimana perubahan peserta didik, perubahan perilaku dari peserta didik. Jadi ini jawaban yang tepat adalah A. Jelas ya teman-teman? Jadi sebenarnya kadang-kadang ada soal yang jawabannya itu emang udah ada di soal. Tinggal kita cermati saja apa yang ditanya. Jadi kita cocokkan gitu. Jelas ya teman-teman? Kita akan lanjut soal selanjutnya. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Nah, jadi dalam soal ini kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pembelajaran interaktif. Jadi dengan kita tahu apa itu pembelajaran interaktif, kita akan mampu untuk menjawab soal yang seperti ini. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Nah, jadi kita akan lihat pembelajaran interaktif itu adalah di mana sistem pembelajaran ini lebih menekan kepada siswa. Jadi di sini siswa lebih aktif. Jadi bagaimana caranya itu pembelajarannya ini berpusat pada siswa. Jadi aktifnya itu siswa, apakah dengan cara mereka itu berdiskusi antar peserta didik. Nah, inilah yang dikatakan dengan pembelajaran interaktif. Nah, jadi tidak guru lebih pasif di sini perannya. Jadi yang lebih aktifnya adalah siswa. Inilah pembelajaran interaktif. Jadi siswa bagaimana mencari tahu, memecahkan masalah, itulah siswa. Inilah pembelajaran interaktif. Jadi otak kiri siswa dan otak kanan itu sama-sama berfungsi. Jadi mereka akan mencari tahu, berdiskusi, sharing sesama peserta didik untuk bisa memecahkan suatu masalah. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan penetapan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan antara lain: A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Response. D. Reshape. Ya, ini mohon maaf ya teman-teman, saya bahasa Inggrisnya agak kurang. Oke, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Ini dari ini bisa kita lihat ya, dalam menyusun kurikulum, masalahnya itu selalu berada di tantangan internal dan eksternal. Nah, jadi mulai dari penetapan SKL, kesiapan siswa, inilah yang menjadi faktor yang harus dikembangkan, internal dan eksternal, sehingga berjalan sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa yang diterapkan di kurikulum. Dan sekarang malah sudah ada kurikulum yang baru ya, setelah kurikulum 2013, atau udah pernah kita dengar itu kurikulum prototipe ya, atau kurikulum Merdeka Belajar. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu, pendekatan saintifik. Ini teman-teman harus tahu pengertian dari
pendekatan saintifik. Jadi kalau udah tahu pengertiannya, ini jawabannya ini udah tahu pastinya ya. A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang didorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, dan memperkaya antar mata pelajaran. Nah teman-teman, jadi ini kira-kira apa jawaban yang tepat. Jadi silakan dicari tahu ya tentang pendekatan saintifik. Nah, jadi langsung saja pendekatan saintifik. Ini jawaban yang tepat adalah C, adalah pendekatan di mana sistem pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Inilah yang dikatakan dengan pendekatan saintifik. Jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan atau stakeholder. Ya, ini stakeholder nih ya teman-teman ya. Dilakukan dengan melibatkan pemangku stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakat, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Nah, ini jawaban yang tepat adalah C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, jadi sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, jadi ini adalah stakeholder. Nah, stakeholder ini adalah pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan inilah stakeholder. Ya, teman-teman ya, pemangku kepentingan dia adalah stakeholder. Nah, jadi kalau misalkan kita tanya itu dalam pendidikan itu dunia sekolah itu yang menjadi stakeholdernya itu adalah kepala sekolah, guru atau karyawan sekolah. Kemudian kalau di bagian dinas itu kepala dinas, bagian dinas pendidikan, itulah yang menjadi stakeholder. Jadi ada hubungan antara stakeholder tersebut. Jadi berkesinambungan ya, menyeluruh. Nah, itu teman-teman ya. Oke. Jelas ya, sampai di sini dulu. Syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga soal-soal ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam pemecahan soal, dalam penyampaian materi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, silakan di-share video ini, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat tentunya bagi teman-teman yang akan ikut pretest PPG Daljab. Oke teman-teman, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.